Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Siti Wardia. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan ke-9. Kali ini kita tidak sendirian, kita akan ditemani oleh Ibu Eka Fatmayansa. Beliau merupakan guru kelas 4A di SD Negeri 70 Palembang. Assalamualaikum Ibu Eka. Waalaikumsalam Ibu Rini. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Rini. Bu Rini apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya, Bu. Baik Bu. Nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas ya. Sebelum saya melakukan proses supervisi akademik di kelas, adapun tujuan dari diadakannya supervisi akademik ini adalah untuk mengetahui juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Mengapa kita harus melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan proses pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik. Adapun tujuan dari diadakannya supervisi akademik ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan mengapa kita harus melakukan percakapan praobservasi ini adalah sebagai persiapan kegiatan sebelum nanti Ibu melakukan proses awal pembelajaran agar nanti lebih siap, lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid Ibu ya. Baik Bu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ya Bu dengan Ibu. Oke, baik Bu Rini. Yang pertama yaitu berkaitan dengan tujuan nih Bu. Kira-kira tujuan apa yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran tersebut? Jadi tujuan yang ingin saya capai selama mengikuti proses pembelajaran ini diharapkan itu peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran secara langsung Ibu ya. Kemudian memiliki sikap ingin tahu, kreatif, inisiatif dan bertanggung jawab terhadap tugas pada saat pembelajaran. Serta peserta didik juga mampu menjawab pertanyaan dan memberikan pertanyaan kepada teman-temannya Bu ya. Kemudian ya juga dapat memberikan saran dan kritik serta dapat menjelaskan materi pada hari itu. Selanjutnya juga di sini saya membawa dua tujuan untuk tujuan pembelajaran ya Bu ya. Yang pertama di sini saya untuk peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda yang akan terjadi. Kemudian juga yang kedua itu peserta didik dapat menjelaskan bagaimana perubahan wujud benda itu terjadi. Nah, itu dua tujuan yang akan saya bawa. Baiklah. Jadi ada dua tujuan yang ingin Ibu capai. Nah, sekarang bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu observasi? Nah, kalau untuk area pengembangan yang hendak saya capai pada saat pembelajaran itu saya akan meningkatkan pemahaman konsep perubahan wujud benda pada pembelajaran IPAS melalui metode eksperimen pada peserta didik. Oke, baiklah ya. Saya ingin tahu juga, ingin mendengarkan bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan di kelas nih. Mungkin dari strateginya, mode pembelajarannya, atau metode pembelajaran yang ingin Ibu lakukan. Baik Ibu, jadi di sini kalau untuk strategi pembelajaran, di sini saya akan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, dengan model pembelajaran problem based learning atau PBL yang memang sudah pernah kita gunakan juga di kurikulum 13 kemarin Benar. ya Bu ya. Kemudian serta menggunakan metode pembelajaran diskusi dan penugasan. Selanjutnya juga nanti kalau untuk media pembelajaran yang akan saya gunakan itu saya menggunakan buku siswa tentunya Bu ya. Kemudian juga saya combine dengan video-video pembelajaran yang berhubungan dengan materi yang akan saya pelajari yaitu perubahan wujud benda. Kemudian juga saya juga akan menyiapkan LKPD yang berhubungan dengan perubahan wujud benda atau materi anak tersebut sebagai bahan diskusi dan penugasan. Selanjutnya juga di sini saya akan memberikan lembar evaluasi sebagai refleksi atau memberikan umpan balik pada saat akhir pembelajaran. Baiklah Bu. Nah, jadi rencana yang ingin Ibu terapkan yaitu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, terus menggunakan model pembelajaran PBL, sudah itu menggunakan metode kelompok sama penugasan ya? Iya, betul Ibu. Oke. Selain itu juga menggunakan LKPD ya Bu ya? Iya, betul sekali Bu. Baik.
Nah, sekarang bagaimana media yang ingin Ibu lakukan di dalam kelas? Nah, kalau untuk medianya, di sini saya akan membuat media pembelajaran yang berbeda, Bu, dari 3 kelompok tadi ya, Bu, ya. Itu ada mode pembelajaran, audio, visual, dan kinestetik. Nah, kemudian kalau untuk itu semuanya sudah saya siapkan, Bu, ya, di perangkat saya. Nanti saat pelaksanaan baru kita gunakan media itu. Oke, baik ya. Jadi ini kapan ingin dilaksanakannya? Kalau untuk pelaksanaannya sendiri itu saat ada pelajaran IPAS, Bu, ya, kemungkinan besok. Oh, besok Iya, ya. betul. Oke, jadi saya besok akan mensupervisi Ibu di dalam kelas ya, melihat Baik, Bu. dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu ya. Baik, Bu. Setelah itu, setelah Ibu melaksanakan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan terakhir, yaitu percakapan pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktik kita. Tetapi apa yang akan kita lakukan belum didampingi. Jadi Ya, baik. berdua kita berdua Masih aja diawasi dulu. sama guru ini dulu ya, Bu, ya? Ya, masih diawasi ya. Baik, Bu. Baiklah. Sebelum kita akhiri nih, saya ingin tahu pendapat Ibu, apa yang Ibu hasilkan dari percakapan kita tadi. Nah, jadi begini, setelah kita ngobrol-ngobrol sebentar tadi, Bu, ya, alhamdulillah sekarang saya sudah mendapatkan gambaran apa saja yang akan saya lakukan dalam proses pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas nanti, Bu. Kemudian juga strategi apa saja yang akan saya lakukan dan menggunakan model dan metode apa, juga menggunakan media yang akan saya gunakan itu sudah tergambar jelas di benak saya. Jadi urutan-urutan apa yang saya perlukan itu sudah tergambar jelas. Oke, baiklah Bu ya. Terima kasih atas waktunya yang sudah bersedia berbincang-bincang bersama saya tentang Sama-sama. percakapan praobservasi. Sampai berjumpa besok ya Bu ya. Iya, Bu, sama-sama. Uh, Terima kasih ya, Bu Rini. Sama-sama Ibu Eka. Demikian percakapan dari kita. Sampai bertemu besok di kelas percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Apa kabar anak soleh-soleha semuanya? Allahu Akbar. Baik, semuanya semangat ya, sehat semuanya ya. Oke. Baik anak soleh-soleha semuanya, sebelum kita mulai materi kita hari ini, kita doa dulu ya. Amran, silakan pimpin doa. Kita beri salam. Sadaqallah. Oke, alhamdulillah ya. Kita sudah doa. Sekarang coba anak soleh-soleha, siapa yang sebelum kita mulai materinya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siapa yang mau pimpin? Ya, silakan. Ayo teman-teman, mari kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Berdiri yuk, semuanya berdiri ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila rasa negara, bagian jiwaku sempurna.
silakan duduk kembali. Baik, karena soleh-soleha ada yang nggak masuk hari ini? Ada siapa yang? Kenapa Rehan? Oh, keluarganya meninggal. Oke, kita doakan ya, semoga keluarganya Rehan husnul khotimah, amin. Oke, anak soleh-soleha yang sudah sekolah hari ini, Bu doakan semoga semuanya sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas belajar. Oke, nah sekarang kemarin kita sudah belajar tentang, siapa yang masih ingat? Kemarin kita belajar apa? Kita belajar tentang apa kemarin? Karakteristik wujud benda. Siapa yang tahu karakteristik wujud benda? Silakan Robiatul. Padat. Ya, benda padat, cair, gas. Siapa sih yang bisa menjelaskan apa itu padat, apa itu cair, apa itu gas? Ayo, siapa? Yo, silakan Ajalim. Apa itu cair? Perubahan dari padat ke cair. Ya, mencair adalah perubahan wujud benda dari padat ke cair. Siapa yang tahu apa itu membeku? Apa coba? Ya. Oke, ada yang bisa ngasih contoh nggak sih apa contoh-contoh benda padat dan benda cair? Ada? Ya coba. Air, apa lagi? Oli, apa lagi? Minyak. Lilin. Lilin benda cair kah? Benda padat. Susu, apa lagi? Bensin, kecap. Minyak. Oke, bagus semuanya ya. Sekarang itu kan contoh benda cair. Sekarang contoh benda padat. Kotak pensil. Kayu. Cas. Pensil. Laptop benda padat. Oke. Batu. Lilin. Kursi. Oke, ada lagi. Rumah. Batu bata. Kayu. Oke, benar ya. Benar semua. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang karakteristik benda padat. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang perubahan wujud benda. Nah, sekarang Ibu kasih tahu tujuan pembelajarannya dulu ya. Sebelum kita masuk materi, Ibu bacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nanti akan ada video, Ibu tampilkan. Tujuannya dengan mengamati video nanti, kalian dapat mengidentifikasi dan menjelaskan tentang perubahan wujud benda. Hanya 2. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini hanya 2. Dengan mengamati video, kalian dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda dan menjelaskan perubahan wujud benda. Oke ya, fix ya. Oke, anak soleh-soleha. Coba sekarang silakan buka bukunya. Yo, kita buka bukunya masing-masing, buku IPAS-nya. Sudah buka buku IPAS-nya. Coba lihat buku pada bab perubahan wujud benda. Nah, ini perhatikan video yang akan Ibu tampilkan. Oke? Oke. Cair dan gas. Cair dan gas. Macam-macam wujud benda. Ada macam-macam wujud benda. Nah, perhatikan videonya ya. Padat, cair dan gas. Hari ini kita akan mempelajari benda yang dapat mencair dan membeku. Apa penyebabnya? Mencair adalah perubahan wujud benda dari benda padat menjadi cair. Ingat ya, ini buat kesimpulan. Benda dapat mencair karena terkena panas atau terkena suhu yang panas.
Contoh pertama yaitu es batu yang diletakkan di bawah sinar matahari. Sinar matahari memiliki panas yang dapat melelehkan atau mencairkan es batu. Es batu sedikit demi sedikit akan berubah menjadi wujud cair. Es batu benda padat atau benda cair? Benda cair atau benda padat? Padat dulu sebelum mencair. Es batu merupakan benda Contoh padat. yang kedua yaitu coklat. Coklat juga dapat mencair atau meleleh jika terkena panas. Perubahan wujud benda. Adanya panas. Contoh yang ketiga adalah mentega. Nah, pernahkah kalian melihat ibu memasak menggunakan mentega? Mentega jika diletakkan di atas wajan yang panas akan mencair. Contoh yang keempat adalah lilin. Lilin sedikit demi sedikit habis. Sekarang kita pelajari membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda dari benda cair ke benda padat. Benda dapat membeku karena mengalami penurunan suhu atau terkena suhu dingin. Contohnya dimasukkan ke dalam kulkas. Contoh peristiwa membeku adalah pembuatan es batu. Nah, pada gambar berikut adalah contoh bagaimana air yang diletakkan dalam gelas lalu dibekukan di dalam kulkas. Air itu berubah menjadi mengeras atau berubah memadat atau menjadi benda padat. Dari yang bentuknya cair berubah menjadi benda padat, yaitu disebut membeku. Contoh membeku yang lain yaitu pembuatan es krim, pembuatan agar-agar, dan pembuatan lilin. Nah, kamu dapat mencari tahu di internet atau mengamati kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitarmu. Demikian. Nah, itu tadi ya. Itu tadi salah satu benda-benda yang dapat berubah wujud ya. Dari cair ke padat, bahkan dari padat ke cair. Nah, hari ini kita akan mempraktekkan perubahan wujud benda dari benda lain. Apa saja? Coba sebutkan satu contoh benda yang dapat berubah wujud. Cair. Satu benda yang dapat berubah wujud. Benda. Lilin. Ya, betul ya. Hari ini kita akan memecahkan masalah apa sih yang berubah dari lilin akibat perubahan akibat adanya kalor atau panas ya. Nah, jadi hari ini akan Ibu bagikan LKPD ya. Di LKPD ini akan tertera tugas kalian. Nah, kemarin sudah Ibu bagi beberapa kelompok kalian sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Ada kelompok visual, ada kelompok auditory, kemudian ada kelompok kinestetik. Nah, itu semua sudah Ibu asesmen ya. Hari ini kita akan mengerjakan LKPD sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Oke, siap semuanya? Siap. Nah, coba semuanya berdiri, kita ice breaking dulu. Oke? Oke ya. Kita aram sam-sam ya. Aram sam-sam yang sudah hafal, lincah-lincah lah dikit. Oke, 1, 2, 3. Aram. Guli-guli ram. Guli-guli ram sam-sam. Arapi, arapi. Guli-guli ram. Arapi, arapi. Guli ram sam-sam. Oke, mana semangatnya? Siap belajar? Oke, silahkan duduk. Nah, hari ini akan Ibu bagikan LKPD tentang pembelajaran kita hari ini. Nah, ya, LKPD akan Ibu bagikan setiap kelompok. Di sini akan Ibu kasih tahu langkah-langkahnya. Silakan ada di dalam LKPD langkah-langkahnya ya. Silakan.
Oke, coba kalian baca langkah-langkah yang ada di dalam LKPD. LKPD itu lembar kerja siswa. Nah ya, silakan buka langkah-langkahnya. Sudah? Nah, di situ ada bentuk-bentuk tugas yang akan kalian selesaikan. Ada auditory, ada visual, ada kinestetik. Bagian yang auditory, kalian memiliki 2 pilihan, ya. Boleh kalian memilih membuat video pembelajaran, video yang berhubungan dengan materi kita hari ini, yaitu apa? Perubahan wujud benda pada lilin. Perubahan wujud benda pada lilin. Nah, untuk yang visual, kalian memiliki 2 pilihan juga. Di situ ada, boleh kalian membuat gambar atau membuat poster yang berhubungan dengan perubahan wujud benda yang berhubungan dengan lilin. Bisa ya? Bisa, oke. Yang untuk kinestetik, kalian akan melakukan praktik perubahan wujud benda berupa sebuah lilin. Jadi sudah disiapkan semua alat dan bahannya ya. Untuk yang kinestetik lebih banyak ada perangkatnya ya, ada korek api dan lilin, itu saja. Kemudian kalau untuk yang visual sudah disiapkan lembar kerja, silakan nanti kalian kerjakan. Yang auditory, kalian membuat apa silakan kompromikan dengan rekan-rekan kalian, oke? Siap ya? Siap belajar? Siap belajar? Nah, sekarang silakan kalian kerjakan. Nah, ini Amran jemput dulu. Yuk. Kamu lihat proses perubahan wujud bendanya ya. Nah, lihat ini. Nah, coba perhatikan lama-lama lilinnya kayak mana. Yang ini sudah lagi bikin lagu? Sudah. Lagi taruh di buku? Sudah. Kalau sayang di sini. Belum, Bu. Saya Isi. Oh, di sini. Apa tadi? ini kalian gambar. Ya. Nanti yang gambaran kalian ditempel di sini ya. Oke. Warnai ya gambarnya ya. Nah, coba perhatikan yang di sini, kelompok ini. Apa yang terjadi pada lilin? Nah, coba perhatikan. Ya, semuanya perhatikan ke sini. Nah, apa yang terjadi pada lilin setelah diberi api? Kalian sendiri. Terus lalu? Lalu membeku setelah Dimatikan. api dimatikan, dipadamkan. Oke. Coba ditiup. Kita lihat yang sudah mencair tadi ya, benar nggak membeku? Oke, kalian simpulkan hasil kerja kalian, tulis di lembar LKPD. Nanti setelah kalian tulis di sini, kalian akan menjelaskan atau mempresentasikan ke depan kelas. Oke ya? Siap ya? Oke. Yang ini membuat apa? Membuat itu Lagu. Membuat lagu. Lagu tentang mencair dan membeku. mencair dan membeku yang berhubungan dengan lilin ya? Ya. Oke. Nanti
kalau sudah selesai membuat lagu, kalian akan menyanyikan lagu tersebut di depan kelas. Ya, nanti ya. Oke? Oke. Siap ya? Sekarang kerjasama silakan lanjutkan. Yang ini kalian apa? Menggambar. Bukan bikin poster ya. Menggambar. Yang berhubungan dengan lilin ya, perubahan wujud bendanya ya. Oke. Digambar dong. Boleh. Warna putih. Sudah. Nanti bisa ini ya, nanti kalau setelah itu kalian bisa menjelaskan ya ke depan kelas kalau sudah selesai. Oke? Selesai ya. Siap-siap ya. Ada yang sudah? Ada yang sudah? Ada yang sudah? Kelompok mana lagi yang sudah? Belum. Kita tunggu dulu ya. Kelompok 1 tunggu dulu ya, temannya lagi mengerjakan. Kelompok 3 sudah? Oke, baik semuanya. Kalau sudah, halo, kita hadap ke depan dulu. Semuanya menghadap ke depan. Oke, hari ini kita kalian semua sudah membuat mengisi LKPD-nya masing-masing berdasarkan perintah dari soal ya, auditory, visual, kemudian kinestetik ya. Ada yang membuat poster, ada yang membuat lagu, dan ada yang mempraktikkan langsung. Siapa yang mau duluan maju? Siapa yang mau duluan maju yang mempresentasikannya? Oke, silakan. Kelompok 1 silakan ajak teman-temannya. Jelaskan dulu ya. Kenalkan diri dulu. Oke. Haura di tengah-tengah. Perkenalkan dulu teman-temannya ya. Oke. Oke, silakan Haura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok auditory, kelompok 1. Nama saya Haura Nazifah dari Indonesia. Kami akan mempresentasikan tentang perubahan wujud benda padat ke cair dan gas. Cair ke padat. Ya, cair ke padat. Berupa lagu ya? Ya. Oke, berupa lagu. Silakan. Mau nyanyi ya? Kelompok 1 mau nyanyi. Oke, silakan. Ayo kawan-kawan belajar IPAS. Perubahan wujud benda membeku dan mencair. Padat ke cair disebut mencair. Cair ke padat disebut membeku. Contoh si lilin jika dibakar akan mencair karena diberi panas. Lalu si lilin kembali membeku ketika suhu ruangan kembali normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan ya buat kelompok 1. Oke, silakan. Ya, Kak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3. Kami akan perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Amran Aprilio. Dan teman-teman saya. Wahyu. Diki Satria. Albata. Oke, Rifki. Yoga Prasetyo. Asifa Putri. Marsha Putri. Rosa Aulia. Oke, sudah. Lilin pertama kondisi utuh. Kemudian saat api dinyalakan, lilin mencair. Kemudian api dipadamkan.
Setelah itu lilin yang mencair kembali membeku. Itulah proses perubahan wujud benda padat. Benda padat. Lilin mencair dan membeku. Oke, bener ya. Jadi itu tadi perubahan wujud benda pada lilin. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Oke, terima kasih Rosa. Silakan untuk kelompok 2. Maju dulu, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ajalim dari kelompok 2 dari kelompok visual, dan saya akan memperkenalkan nama teman-teman saya. Yuk, Alif, Hadan, Andrian, Yusiranda, Cynthia, Rika Mesari, Putri Maulana, dan Rasya. Oke. Dan saya akan menjelaskan perubahan wujud benda. Benda Berupa dari padat berupa cair. berupa gambar ya. gambar. Jadi kelompok 2 ini Poster. membuat gambar. Coba tunjukkan teman-temannya. Tunjukkan teman-temannya. Nah, ini gambar yang dibuat oleh kelompok 2. Lanjutkan, coba bisa dijelaskan. Ini adalah gambar lilin yang sebelum dinyalakan. Oke, itu adalah gambar sebelum dinyalakan. Oke, lanjut. Dan kami akan menunjukkan gambar lilin yang sudah dinyalakan. Nah ini gambar setelah dinyalakan. Lalu apa yang terjadi? Dan karena kepanasan, lilin yang dibakar akan mencair. Oke. Dan beberapa detik kemudian lilin yang dibakar akan padam dan membeku. Oke, kembali membeku. Ya. Betul ya. Jadi kesimpulannya ini adalah proses perubahan wujud benda pada lilin melalui gambar atau poster ya. Ya. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali. Oke, nah soleh-soleha semuanya. Semua kelompok sudah maju ke depan kelas. Ya, semua kelompok sudah maju ke depan kelas. Ya, jadi hari ini kita sudah mempelajari perubahan wujud benda pada lilin. Apa yang terjadi pada lilin? Ketika lilin utuh, mana lilinnya? Ini ya, ketika lilin belum dibakar masih dalam kondisi utuh. Kemudian saat lilin dinyalakan, apa yang terjadi? Mencair. Kemudian setelah api dipadamkan, apa yang terjadi? Oke, lilinnya kembali membeku. Artinya perubahan wujud benda pada lilin dipengaruhi oleh api atau panas. Ya. Berarti perubahan wujud benda yang ada pada lilin disebabkan oleh adanya panas yang ditimbulkan dari api. Oke, anak soleh-soleha, hari ini kita sudah menyelesaikan tugas kita mengerjakan LKPD. Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Yuk, siapa yang mau memberikan kesimpulan? Rosa, mau memberikan kesimpulan materi kita hari ini? Ya, silakan. Silakan Rosa. Oke. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Apa yang sudah kalian peroleh? Perubahan wujud benda dari padat ke cair disebut mencair. Oke, betul. Ada yang mau menambahkan? Oke, siapa Haura? Oke, Haura silakan memberikan kesimpulan materi kita hari ini. Apa Haura? Hari ini kita belajar kesimpulan dari padat ke cair dan gas.
Nah, dan itu pada lilin, kepada lilin. Kalau membeku perubahan wujud benda cair kepada perubahan wujud cair ke padat. Kalau mencair perubahan wujud cair ke padat. Kalau membeku? Kalau membeku perubahan. Kalau mencair? Mencair tadi. Dari Padat ke cair. Kemudian lilin. Kemudian kalau membeku? Kalau membeku benda cair ke padat. Oke, sudah selesai. Siapa yang dapat menyimpulkan semua pembelajaran hari ini? Ya, siapa yang dapat menyimpulkan materi kita hari ini? Ayo, Alim, Haji Alim. Hari ini kami belajar tentang benda. Ya. Benda, perubahan wujud benda dari cair ke padat sama dengan membeku. Dengan padat ke cair sama dengan cair. Oke. Dan cair ke gas sama dengan menguap. Oke, betul ya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang perubahan wujud benda. Oke, anak soleh-soleha semuanya. Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian pada materi kita hari ini, nanti Ibu akan memberikan tugas tentang jawabannya ditulis di buku latihan ya. Ini per kelompok soalnya ada di sini. Nah, silakan buka buku latihan kalian. Nanti silakan kalian kerjakan. Nah, ya. Silakan kalian kerjakan. Di buku latihan, di buku latihan. Buka buku latihannya. Oke. Oke, sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, silakan dikumpul. Silakan latihannya dikumpul. Latihan, buku latihannya. Buku latihannya dikumpul. Ya, kumpul per kelompok aja, per kelompok. Kumpul per kelompok aja. Kumpul per kelompok aja. Oke, sudah ya. Ibu akan menjelaskan kembali. Sudah, dadah dulu Adrian. Duduk yang baik. Oke, semuanya akan Ibu ulangi lagi kesimpulan pelajaran kita hari ini ya. Hari ini kita sudah mempelajari perubahan wujud benda mencair dan membeku. Kalian sudah mempraktekkan langsung pada eksperimen ya. Kalian sudah mengidentifikasi bagaimana perubahan wujud benda itu terjadi. Kemudian kalian juga sudah dapat menjelaskan apa itu perubahan wujud benda yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, hari ini kita belajar perubahan wujud benda membeku dan mencair. Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair ke padat. Sementara mencair adalah perubahan wujud padat ke cair. Oke, besok materi kita yang akan kita pelajari yaitu tentang perubahan wujud gas atau menguap ya, menguap dan mengembun. Gitu ya, besok kita akan belajar pelajaran tentang menguap dan mengembun. Nah, sekarang Ibu tanya, bagaimana pelajaran kita hari ini? Senang. Bagaimana seru? Kreatif, gotong royong, apalagi bernalar kritis, kerjasama, saling menolong, betul. Ya, jadi hari ini kita sudah dapat menerapkan pembelajaran yang memenuhi nilai-nilai dimensi Pancasila. Alhamdulillah ya. Untuk besok jangan lupa tetap belajar, pelajari materi untuk besok. Hari ini akan Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya dalam percakapan pasca observasi bersama saya Siti Wardia. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan ke-9. Unit kerja saya di SD Negeri 70 Palembang. Saya tetap ditemani oleh Ibu Eka Fatmayansa
Beliau merupakan guru di SD Negeri 70 Palembang, mengajar di kelas 4A. Baiklah, kita akan berbicara pasca observasi pada kegiatan supervisi akademik. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Bu Rini. Oke, alhamdulillah ya. Iya. Baik, setelah Ibu melakukan observasi tadi, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan supervisi akademik yang dilakukan di kelas. Dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Ya, baik Bu. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan observasi kelas yang telah berlangsung tadi? Alhamdulillah Bu ya, karena mungkin belum terbiasa, mungkin saya agak tegang sedikit Bu ya, tapi alhamdulillah berjalan lancar Bu. Oke, baik ya. Ya Bu ya, tadi sudah saya lihat berjalan dengan lancar. Bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang seperti apa yang ingin Ibu lakukan di kelas dan langkah-langkah atau tahapan apa saja yang telah Ibu lakukan dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas tadi? Baik Bu ya. Jadi di sini untuk tahapan saya sudah membuat modul ajar Bu ya, membuat media pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat siswa atau sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Karena di sini saya sudah mengelompokkan anak berdasarkan gaya belajar mereka, ada yang visual, auditory, dan kinestetik. Kemudian dan untuk area pengembangannya di sini saya akan memakai pembelajaran penilaian tertulis Bu, yaitu meningkatkan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi perubahan wujud benda yang terjadi. Kemudian menjelaskan bagaimana perubahan wujud benda dapat terjadi berdiferensiasi juga, seperti itu. Di mana ini dalam proses pembelajaran saya memakai diferensiasi produk, Bu. Karena di sini peserta didik menghasilkan sesuatu yang memang nantinya dipresentasikan ke depan kelas, Bu ya. Nah, jadi sebelumnya saya juga pernah membuat asesmen diagnostik sebelum menentukan gaya belajar anak ini. Tadi sudah saya jelaskan di depan yang ada yang kinestetik, visual, dan auditory. Oke, baik Bu ya. Jadi sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan, apakah sudah berhasil atau belum nih? Kalau menurut saya alhamdulillah berjalan dengan baik ya Bu ya, namun yang pastinya masih ada kekurangan seperti itu. Oke, baik ya. Yang sudah berjalan dengan baik tetapi masih ada kekurangan. Nah, menurut Ibu, apakah sih kekurangan dari atau kendala yang Ibu alami pada saat Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas tadi? Kalau kendala yang saya alami ketika saya mengajar tadi Bu ya, masih ada beberapa anak yang memang tidak terlibat aktif Bu ya. Jadi masih ada anak yang diam seperti itu, jadi tidak terlibat aktif itu masih ada. Oke. Nah, jadi masih ada siswa yang tidak terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Mungkin kendala dengan temannya ya, Bu. Kalau menurut saya sih mungkin karena pembagian kelompoknya terlalu banyak Bu ya. Jadi di sini saya memang tadi setiap masing-masing gaya belajar anak itu memang banyak. Jadi ada yang kinestetik ada 8 siswa, kemudian yang visual itu ada 10, kemudian yang auditory ada 9 seperti itu Bu. Jadi itu tadi anak tadi tidak terlibat aktif, jadi hanya menunggu saja gitu kan, ngobrol dengan teman yang lain. Ngobrol ya dengan temannya ya. Iya. Nah, baik, jadi masih ada beberapa siswa yang tidak terlibat atau kurang aktif ya Bu di dalam proses pembelajaran. Mungkin hanya mengandalkan temannya saja ya Bu. Iya, betul Bu. Nah, kira-kira hal tersebut bisa terjadi itu kenapa ya Bu? Siswa tersebut tidak mau terlibat atau kurang aktif dalam proses pembelajaran. Kalau menurut saya mungkin pembagian kelompoknya dalam jumlah yang terlalu banyak Bu ya, menjadikan mereka mengobrol dengan teman sekelompoknya. Jadi saya nanti untuk saya akan mengelompokkan sesuai dengan minat dan bakat anak tadi. Misalnya saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya seperti visual, auditory, dan kinestetik. Karena memang tadi jumlahnya memang terlalu banyak Bu ya. Ada yang seperti kinestetik ada 8 orang, visual ada 10 orang, kemudian yang auditory ada 9 orang. Seperti itu, Bu. Oke, seperti itu. Baik ya. Terus? Nah, di sini jadi mungkin saya akan mengajukan pertanyaan kepada anak tersebut agar menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di kelas, Bu ya, harus seperti apa. Oh, baik Bu. Merupakan rencana ke depannya Ibu ya? Iya, betul, Bu.
Oke, jadi rencana ke depan pada proses pembelajaran ke depannya Ibu akan menyesuaikan sesuai dengan minat dan bakat siswa ya, Iya, dan betul, Bu. kenyamanan mereka dengan menggunakan gaya belajar masing-masing seperti Iya, itu. betul, Bu. Oke. Nah, baik, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan berjalan dengan baik dengan proses pembelajaran yang akan lebih baik lagi. Saya tunggu ya cerita-cerita Ibu. Baik, Ibu. Jadi saya penasaran rencana Ibu itu seperti apa kayak gitu. Jadi kira-kira kapan nih rencana Ibu untuk melakukan perbaikan dari proses pembelajaran Ibu? Mungkin dalam waktu dekat ya, Bu ya. Tapi waktunya belum saya pastikan karena saya akan melakukan tes diagnostik dulu agar sesuai dengan minat dan bakat siswa. Jadi nanti kelompok itu akan saya kelompokkan kembali, Bu ya, atau mungkin setiap kelompok itu jangan terlalu banyak seperti yang tadi. Oke. Nah, mungkin secepatnya ya Bu ya. Iya, betul, Bu. Mungkin tidak mungkin dalam semester ini ya. Ini Iya, adalah minggu-minggu betul. akhir semester Iya, ganjil betul, ya Bu ya. Bu. Kita mau bagi rapor ya, lagi ngitung-ngitung nilai ya. Oke. Kemungkinan itu semester depan ya Bu. Iya, betul, Bu, semester depan, Bu. Jadi di tahun ajaran tetap di tahun ajaran yang sama tapi di semester 2. Oke, semester 2 ya Bu ya. Saya tunggu ya semester 2 untuk cerita-cerita Ibu. Baiklah, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban Ibu. Atas Sama-sama, pertanyaan Bu. yang saya berikan, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan dengan lancar dan Amin. bisa direalisasikan secara secepatnya. Iya. Akhirnya kegiatan supervisi akademik sudah selesai kita lakukan ya Bu ya. Iya, betul, Bu. Mulai dari kegiatan percakapan pra-observasi, Ya, observasi, dan pasca Iya, observasi. betul. Nah, saya ucapkan terima kasih ya Bu ya. Iya, Bu Rini, Bu Oke. Tuti. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama ya Bu ya. Iya. Oke, saya akhiri percakapan kita dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.